Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya orang kaya, Ustadz Adi ya, Ustadz Jadi Putra. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Puasanya lancar? Oke, harusnya lancar ya. Kira-kira bolong nggak puasanya? Bolong berapa? Bolong 1? Bolong 2? Oh. Kalau yang kelas 1 gimana? Kelas 1 ada yang puasanya full? Alhamdulillah ada yang full. Oke. Kalau kelas atas harusnya nggak kalah ya sama kelas 1. Oke ya. Alhamdulillah ya. Udah lama banget kita nggak ketemu. Mulai tanggal berapa ya? Tanggal 16 Maret ya. Mulai tanggal 16 Maret kalian udah belajar di rumah sama orang tua kalian. Jadi orang tua kalian sekarang jadi guru kalian. Ya. Kalau di sekolah orang tua kalian adalah guru, kalau di rumah orang tua kalian juga guru kalian ya. Luar biasa ya. Maka terima kasih nih kepada orang tua yang sudah selama ini membersamai anak-anak untuk mendampingi belajar dan ibadahnya dan sebagainya. Dan di bulan Ramadan ini Ustadz mewakili sama Ustadz yang lain mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan tujuan utama dari puasa, yaitu apa? Ketakwaan. Allahumma amin. Nah, yang mau Ustadz sampaikan di sini adalah yang pertama, untuk pembelajaran Himalaya yang online ini insya Allah hari ini selesai gitu ya. Tapi ya ada tapinya. Tapi mulai hari Rabu besok, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selama 4 hari kita akan ada pesantren kilat ya, pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Kalau yang tahun kemarin biasanya pesantren kilat itu di kelas ya, terus ada event buka bersama, terus yang kelas atas juga ada mabit. Tapi sayangnya tahun ini kita sedang diuji oleh wabah COVID-19 sehingga kita tidak bisa melaksanakan buka bersama bareng kayak dulu, kita tidak bisa mabit di sekolahan kayak dulu, tapi nggak masalah ya. Insya Allah kita kuat ya, insya Allah kita kuat, insya Allah kita bisa bersabar untuk menghadapi COVID ini, dan yang bisa menyelesaikan wabah ini yaitu kita semuanya ya. Begitu, tapi tidak masalah. Jadi pesantren kilat untuk besok tetap kita berjalan selama 4 hari ini, di mana nanti yang ngisi materi adalah beda-beda orang ya, beda-beda ustadzah, beda-beda ustadz. Siapa mereka ya kita tunggu saja gitu ya. Dan di sini sebelah saya ini kursinya kosong. Sebenarnya ada bintang tamu ya nanti hadir di sini. Tapi sebelumnya Ustadz mau sampaikan, oh ya maaf, ini gelas nggak ada isinya ya. Jadi bukan berarti Ustadz ini nggak puasa. Tapi nanti ada yang mau Ustadz sampaikan berkaitan dengan gelas ini, oke? Jadi yang kedua yang pengen Ustadz sampaikan yaitu jadwal selama pesantren kilat digital, karena kita lewatnya video nih, dunia maya. Jadi mulainya hari Rabu besok insya Allah ada materinya yaitu tentang Lailatul Qadar. Terus hari kedua yaitu hari Kamis, materinya adalah materinya adalah tentang cerita Islami yang nanti menyampaikan adalah Ustadzah siapa? Kita lihat saja besok ya, hari Kamis. Oke. Kalau hari ketiga, hari Jumat, itu nanti ada motivasi Quran atau motivasi dalam kita untuk semangat membaca Al-Quran maupun qiraati, nanti disampaikan oleh tim qiraati kita ya. Nanti di hari yang terakhir, di hari Sabtu, itu Ramadan bersama wali kelas. Entah nggak tahu, saya juga nggak tahu yang disiapkan wali kelas itu apa. Ya kita lihat aja nanti ya, oke? Saya juga nggak tahu, mereka juga bikin rahasia sendiri ya, begitu ya. Maka dari itu tak usah panjang lebar, Ustadz panggil bintang tamu kita yaitu Ustadz Anwar. Loh, siapa itu Ustadz Anwar? Tahu nggak? Nah, maka dari itu yuk kita sambut bersama-sama. 3, 2, 1. Oke. Loh, mana? Kok nggak ada? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam ya. Terima kasih Ustadz Anwar sudah hadir di sini. Ya. Jadi gini anak-anakku semuanya, ini di sebelah saya ini adalah Ustadz Anwar, dan beliau itu insya Allah sebenarnya mulai kemarin sih udah jadi guru SDIT Hidayah Sebar. Cuma kalau belum bertemu dengan kalian semua ya kayaknya kurang
kurang seru gitu ya. Jadi insya Allah besok ketika kita sudah bisa sekolah lagi seperti biasa, ketemu teman-teman lagi di sekolah seperti biasa, insya Allah Ustadz akan kenalkan semua ustadzah dan ustadz yang baru gitu ya. Salah satunya ini ya, Ustadz Anwar, dan masih ada 2 lagi ustadzah dan mereka juga luar biasa. Begitu. Jadi nanti malam itu sudah malam ganjil, malam 21. Dan kita berharap semoga di 10 hari terakhir ini ya kita bisa maksimalkan ibadah kita ramaikan malam-malam Ramadan kita dengan sering-sering ibadah, bisa baca Al-Quran, bisa murojaah, bisa hafalan dan sebagainya. Intinya ibadah, sholat sunat tambah yang banyak, nggak masalah ya. Karena keuntungan di bulan Ramadan itu enak ya. Ketika kita ibadah aja di hari biasa pahalanya banyak, apalagi di bulan puasa yang pahalanya dikali lipatkan gitu. Dan insya Allah pada hari ini ya kita akan menyampaikan terkait dengan Lailatul Qadar. Oke, siap Ustaz Anwar? Oke, Lailatul Qadar, kira-kira ada yang hafal nggak ya surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Lailatul Qadar? Ada yang tahu nggak? A few moments later. Ya betul, yaitu adalah surat Al-Qadar, surat yang ke-97 ya. Al-Qadar depannya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, itu surat Al-Qadar. Termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 5 ayat. Itu menjelaskan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Dari Ustadz Anwar sendiri terkait dengan malam Lailatul Qadar itu seperti apa coba? Mungkin langsung saja Ustadz, saya jawab yang tadi tentang arti mungkin bukan arti, tentang Lailatul Qadar. Ya, yang pertama apa dari arti dari Lailatul Qadar? Yang pertama itu ya sebelumnya Laila ya ialah yaitu malam ya, malam itu Ustaz. Alail berarti artinya malam, Lailatul malam. Kalau Qadar apa Ustaz? Nah, kalau Qadar itu ada 3 makna. Ada 3. Ya, yang pertama itu ialah ketetapan, yaitu atau takdir ya Ustaz ya. Oh ya, qadar dan qadar ya. Iman kepada qadar dan qadar ya, berarti percaya dengan takdir qadar. Ya. Benar. Oke. Yang kedua yaitu maknanya ialah sempit Ustaz, dalam arti pada malam itu malaikat-malaikat mungkin seluruh ya malaikat-malaikat turun ke bumi menyesaki bumi gitu Ustaz. Ngebai berarti. Ngebai. Sejauhnya ngebai. Kalau bahasa Kalimantannya mungkin bisa belajar sedikit bahasa seberang Kalimantan Selatan. Hibak penuh gitu. Kebak mirip berarti. Iya. Nah, itu kan para malaikat memenuhi bumi pada malam itu untuk memberi syafaat dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga itu untuk makna yang ketiga ialah malam mulia Ustadz. Malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan. Jadi malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Wah, banyak banget ya. 1000 bulan. Ya. Coba bisa nggak 1000 bulan itu ada berapa tahun? Nah. Kalau 1 tahun itu 12 bulan,
Berarti kalau misalkan 1000 bulan ada berapa? Yuk, cepet-cepetan. Oke, ketemu. Udah ketemu belum? Pasti pakai kalkulator. Ustaz enggak. Ya, 1000 bulan itu sama aja dengan 83 tahun, lebihnya 4 bulan. Wah. Lama juga ya, Ustaz? Ya, lama, alhamdulillah. Iya, itu tadi malam yang mulia dikarenakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam-malam tersebut umat Muslim atau umat Nabi Muhammad diberikan mukjizat untuk 1000 bulan itu. Oh gitu. Jadi artinya kalau misalkan pas puasa gitu ya, kita beribadah dan tahu-tahu malam Lailatul Qadar itu muncul di hadapan kita pas posisi kita sedang baca Quran lah atau baca sholat lah, maksudnya gerakan sholat itu ya, melakukan sholat sunnah lah dan sebagainya, intinya ibadah gitu ya. Berarti itu artinya setara dengan ibadah kita yang di malam itu setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan ya. Luar biasa, apalagi ini di bulan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan ya. Iya. Wah, luar biasa. Dan bayangkan Ustadz, itu tadi kita hidup selama mungkin 60 tahun ya. Dalam 60 tahun itu kita mungkin mendapatkan mungkin 4 atau 5 kali malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Misalkan selama kita hidup 4 sampai 5 kali, berarti ibaratnya sekali ketemu 1000, 4 kali ketemu 4000. Wah, semakin lama lagi ya. Padahal umur kita juga nggak tahu ya sampai berapa. Makanya yuk kita manfaatkan mumpung ini masih ada waktu 10 hari menjelang masuk Idul Fitri ya, berarti artinya 10 hari lagi Ramadan meninggalkan kita, dan kita nggak tahu untuk tahun depan kita bisa bertemu Ramadan atau enggak, tapi kita berdoa, kita berharap semoga tahun depan kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan ini ya. Amin. Nikmat Ramadan, dan semoga kondisinya juga berbeda dari ini, semoga kayak yang kemarin nggak ada wabah kayak gini lah dan sebagainya, biar kita bisa nyaman sholat tarawihnya, nyaman sholat Jumatnya dan sebagainya. Kan biasanya subuh juga ada kultum subuh ya. Kalau sekarang nggak tahu itu ada atau enggak. Kalau di masjid yang saya tempati nggak ada, karena sholat langsung pulang gitu. Ibaratnya tarawih biasanya ada kultum juga, tarawihnya nggak pakai kultum gitu. Ngomong-ngomong terkait dengan yang tadi makna qadar yang kedua itu artinya sempit ya. Maksudnya ketika malaikat di saat itu turun nggak cuma segelintir doang ya, tapi berbondong-bondong banyak. Dan bisa dikatakan bumi itu tidak ada celah gitu ya. Ketika ada celah langsung malaikat turun di situ ya. Jadi itu ibaratnya ini nih. Ibaratnya gelas ini, ketika kita isi gelas ini dengan kelereng, misalkan kelereng 4 lah, terus lalu kita goyang ini, kira-kira kedengeran nggak? Kedengaran Ustaz. Kedengeran ya. Tapi kalau misalkan kita isi gelasnya ini penuh, kalau kita goyangan hampir nggak ada suara. Artinya ketika malam Lailatul Qadar itu suasananya sunyi, senyap, damai, tentram. Dan biasanya orang-orang yang menemui Lailatul Qadar itu setelah itu hatinya damai. Ya. Segala tingkah lakunya menunjukkan suatu kedamaian, baik kedamaian yang aktif maupun kedamaian yang pasif. Ya. Misalkan kedamaian yang pasif itu misalkan ketika kita tidak bisa memberi sesuatu pada orang lain, setidaknya kita tidak menghalangi orang lain untuk memberi. Ya. Ketika kita tidak bisa memuji orang lain, setidaknya kita tidak mencaci dan sebagainya itu. Dan biasanya menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi agar kita lebih semangat lagi gitu ya dalam menjalani Ramadan, ini ada sedikit beberapa menit film yang menceritakan tentang bagaimana sih keutamaan dari Lailatul Qadar. Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta
hatta matla'il fajr. Oh iya, aku lupa menutup tirai jendela. Wah, indah sekali ya malam ini. Kok lain dari biasanya? Indah sekali. Wow. Anjing dan kucing kok tidurnya bersama? Seperti posisi orang bersujud. Apa itu? Wah, ada burung hantu tertidur di jalan. Seperti sujud saja. Biasanya burung ini kalau malam kan berkicau. Lagi pula, burung hantu kan tidurnya berdiri di siang hari. Pohon itu. Ya ampun. Kenapa? Masya Allah. Semua pohon merunduk. Seakan-akan sedang bersujud. Masya Allah. Sahur! Sahur! Astagfirullahalazim. Aku ketiduran waktu baca Al-Quran. Seakan-akan mimpi itu nyata. Indah sekali. Aku bantu ibu masak buat sahur. Ibu, ketika Nadia baca Al-Quran, Nadia ketiduran. Terus mimpinya indah sekali. Oh ya? Wah, semoga mimpimu itu pertanda Lailatul Qadar, Nadia. Lailatul Qadar? Apa itu, Bu? Memangnya gurumu belum menjelaskan tentang hal itu, Nadia? Belum. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya, barang siapa beribadah di malam itu, maka ganjaran ibadahnya lebih baik dari ganjaran apabila ibadah itu dilakukan selama 1000 bulan. Oh, begini ya, Bu. Misalnya, 1 bulan itu 30 malam. Berarti 1000 bulan sama dengan 1000 dikali 30 malam. Sama dengan 30.000 malam. Jadi kalau kita tepat beribadah di malam itu, ganjarannya lebih baik dari beribadah selama 30.000 malam. Enak sekali, Bu. Iya, karena itu sebaiknya kita memperbanyak ibadah dan mengurangi tidur di malam itu. Misalnya melakukan sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan juga berdoa. Lalu, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, Bu? Menurut para ulama, dengan pertimbangan banyak hadis, Lailatul Qadar biasa terjadi pada 10 hari di akhir bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Kenapa Lailatul Qadar tidak ditetapkan saja tanggalnya, Bu? Misalnya saja tanggal 27 Ramadan, seperti tanggal pada malam ini. Memang, Lailatul Qadar tidak ditentukan secara persis tanggalnya. Hikmahnya, umat Islam terdorong untuk menghiasi malam-malam bulan Ramadan dengan banyak beribadah, dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Ibu, Lailatul Qadar mungkin tidak diperoleh anak kecil ya, Bu? Rupanya Samil sudah bangun ya? Iya, sudah dari tadi, Bu. Dan Syamil ikut mendengarkan pembicaraan Ibu dan juga Kak Nadia. Oh, baguslah. Begini ya, Samil. Yang memperoleh Lailatul Qadar bisa siapa saja. Laki-laki, perempuan, anak kecil, dan juga orang dewasa. Nah, makanan sudah siap. Tolong panggilkan ayahmu di masjid ya, Samil. Baiklah, Bu. Ayo Nadia, kita sahur. Baiklah, Bu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, bimbinglah kami agar menjadi hamba-Mu yang soleh dan pandai bersyukur. Jumroh. Hai, jalan-jalan. Sampai jumpa besok ya. Hai.
main apa lagi ya? Bagaimana kalau kita main petak umpet saja? Kurasa menyenangkan main petak umpet lagi. Bosan ah. Ada apa dong? Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Syamil, tolong usir anjing itu cepat. Kawan-kawan, tolong usir anjing itu. Aku takut. Ayo kawan-kawan. Aku tidak berani. Nanti aku dikejar-kejar anjing ini sepertimu. Tapi kenapa hanya kau yang dikejar olehnya ya? Aku tidak mengerti. Mungkin kau ada salah. Aku tahu kenapa hanya Dodo yang dikejar-kejar. Memangnya kenapa? Amir, jangan cerita. Itu kan rahasia antara kita berdua. Jangan, jangan. Setahun yang lalu, waktu anjing ini masih kecil dan aku dan Dodo belum bersekolah, saat itu bila bertemu dengannya, Dodo selalu melemparinya dengan batu. Bahkan anjing kecil itu selalu dikejar-kejar sambil dilempari batu oleh Dodo. Tapi dalam setahun, anjing itu bertambah besar dengan cepat. Sedangkan aku dan Dodo hanya bersama sedikit. Nah, begitulah ceritanya. Makanya anjing itu selalu mengejar-ngejar Dodo. Oh, pantas saja anjing ini marah. Hei Dodo, kenapa kamu selalu melempari anjing ini dengan batu sewaktu dia masih kecil? Aku kan membayangkan lagi melempar jumroh. Anjing itu kujadikan sasaran. Tapi itu kan dulu, Syamil. Kak, jumroh itu apa, Kak? Syamil, sekarang kakak sedang belajar. Kalau mau tahu, baca saja sendiri bukunya. Ini. Terima kasih, Kak. Buku agama Islam Jumroh. Jumroh. Mana ya? Ah, ini dia yang kucari. Jumroh. Asal maknanya dalam bahasa Arab adalah batu kecil atau kerikil. Tapi maknanya dalam ibadah haji berbeda. Jumroh adalah nama tempat yang dilempari kerikil dalam ibadah haji. Ada 3 tempat jumroh yang semuanya terletak di Mina. Pertama, Jumroh Aqobah. Biasa disebut Jumroh Kubro. Artinya jumroh yang besar. Terletak di sebelah kiri saat orang-orang memasuki Mina. Kedua, Jumroh Wusto. Terletak di tengah-tengah antara 2 jumroh. Ketiga, Jumroh Sugro. Artinya jumroh kecil. Melontar jumroh berasal dari peristiwa yang dilakukan Nabi Ibrahim saat menunaikan ibadah haji. Beliau dan putranya Nabi Ismail dihadang setan di tempat jumroh kubro untuk mengganggu. Nabi Ibrahim melempari setan dengan 7 butir kerikil sampai setan itu muncul. Kemudian setan itu muncul lagi di jumroh wusto. Dilempari lagi oleh Nabi Ibrahim dengan 7 butir kerikil. Sampai setan itu kembali menghilang. Lalu setan menghadang lagi di jumroh yang ketiga. Dan Nabi Ibrahim melemparinya juga dengan 7 kerikil. Begitu, setan itu masuk ke dalam bumi. Oh, ternyata begini ceritanya. Kemudian, melontar jumroh itu dilestarikan oleh Nabi Muhammad dalam rukun haji. Kakak mendengarkan ceritaku ya? Habisnya kamu membacanya keras sih. Kakak jadi tidak konsentrasi belajar. Sekalian saja kakak mendengarkan kamu membaca tentang jumroh. Syamil, Nadia, ayo sekarang kita sholat isya. Ayah sudah menunggu. Baik, Bu. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah.
dia bisa nyasar. Aku susul ah. Duduk! Duduk! Tunggu aku Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Dor. Ini aku Syamil. Kamu Syamil, bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, Nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, Nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo. Ya, gimana tadi filmnya? Asik kan? Seru dong? Ya, pasti seru. Tapi bukan di situ ya, bukan serunya atau asiknya, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari film itu ya. Jadi film apapun itu yang kalian tonton, ya kita bisa mungkin belajar untuk mencari hal-hal yang positif, mencari hal-hal yang baik yang bisa kita praktekkan gitu di kehidupan kita sehari-hari. Jangan yang jelek-jelek yang dicontohin, jangan. Ya, jangan. Tapi yang baik-baik aja, gitu ya. Dan mungkin itu penampilan dari kami berdua di hari ini. Mungkin cukup ya, dan besok di hari kedua insya Allah tayangan pesantren kilat terkait dengan tentang cerita Islami. Dan insya Allah yang nanti menyampaikan adalah Ustazah siapa sih? Ustaz juga nggak tahu karena mereka juga bikin videonya rahasia. Karena ketika dilihat sama Ustadz malu ya. Ustaz juga di sini berdua aja karena kalau tidak dilihat Ustazah malu juga ya. Jadi Ustaz cukupkan sekian dan terima kasih kepada Ustadz Anwar. Ya, Kami sampaikan selamat bergabung di SIT Ceper. Semoga besok bisa mewarnai sekolahan kami dengan keahlian yang jenengan punya ya. Ahlinya ahli, intinya inti, core to the core. Dari kami cukup sekian. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.